Beta ulangi lagi, 8 triliun rupiah. Saudara semua bisa bayangkan toh. Tapi yang katong lihat dari respon para petinggi Partai Nasdem ini sangat luar biasa sekali. Tidak mencerminkan kalau mereka itu pro masyarakat kecil. Pendalaman terhadap kasus korupsi yang awalnya diduga Johnny G. Plate terlibat di situ itu sudah mulai dari tahun Halo Bapak Mama besar semua, saat ini katong lagi ada di YoTV, channel kesayangan katong semua. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe channel ini. Karena YoTV punya banyak program yang menarik yang siap menghibur saudara semua. Salah satunya adalah program Suara Kaum Muda yang beta bawa sekarang ini. Di episode kali ini beta mau membahas tentang kasus korupsi super mega atau paling mega melebihi Hambalang. Yaitu dilakukan oleh kader Partai Nasdem Johnny G. Plate, dan total anggaran yang hilang sekitar 8 triliun rupiah. Beta ulangi lagi, 8 triliun rupiah. Saudara semua bisa bayangkan toh, kalau 8 triliun itu digunakan untuk pembangunan di katompun negara ini atau di katompun daerah, pasti majunya sangat luar biasa sekali. Nah, yang beta soroti di sini adalah ketika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka, para petinggi dari Partai Nasdem ini secara rame-rame menyerang Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi ini adalah dalang dari ditangkapnya Johnny G. Plate. Nah, beta mau jelaskan sedikit ya. Kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka, pasti ada bukti yang kuat yang mengarah ke sana. Sonde mungkin KPK atau Kejaksaan Agung itu menetapkan seorang sebagai tersangka kalau mereka sonde punya barang buktinya. Karena itu bisa kena pasal pencemaran nama baik. Ya tahu saudara semua, itu pelajaran yang paling sederhana. Tapi yang katong lihat dari respon para petinggi Partai Nasdem ini sangat luar biasa sekali, tidak mencerminkan kalau mereka itu pro masyarakat kecil. Bayangkan saudara semua, 8 triliun. Tapi itu seolah-olah tidak ada apa-apanya di mata mereka. Ini kan beta sebagai masyarakat kecil yang sehari-hari hidup di lingkungan masyarakat kecil yang setiap harinya kalau mau cari makan aja susah. Ketika mendengar ada dana 8 triliun yang diumbat oleh aparat negara untuk kepentingan perutnya sendiri saja, pasti beta marah. Beta marah karena itu adalah uang katong masyarakat kecil. Itu adalah uang milik negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Ya tahu saudara semua. Tentu saja Johnny G. Plate ini ditangkap karena berkaitan dengan pengadaan proyek Tower BTS. Dan seperti yang kita tahu, banyak proyek Tower BTS ini yang gagal atau amburadul. Bahkan beta pernah baca suatu berita bahwa kontraktor yang menangani proyek Tower BTS ini, mereka marah dan menyita semua barang-barang di sana itu karena belum dibayar. Nah, dari sini saja saudara semua, katong bisa lihat bahwa sudah ada dugaan korupsi di dalamnya. Kalau kontraktor saja marah karena mereka belum dibayar, apakah katong pun negara ini semiskin itu sehingga sudah bisa membayar itu? Nah, setelah katong lihat lebih jauh, ternyata ada dugaan, ada gerakan-gerakan dari Johnny G. Plate ini mengarah ke korupsi. Dan terbukti bahwa Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka, itu terbukti bahwa ada korupsi di dalam proyek ini.
Nah, peserta semua, posisi Johnny G. Plate ini adalah sebagai Menkominfo dan juga di partai sebagai sekjen dari Partai Nasdem. Posisinya sangat penting sekali. Pasca Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka, Pak Surya Paloh mengatakan bahwa sangat disayangkan sekali tangan dari Johnny G. Plate ini diborgol. Apakah Pak Surya Paloh ini sudah tahu atau pura-pura sudah tahu? Ini loh posisi Johnny G. Plate ini sebagai seorang sekjen dari Partai Nasdem dan juga sebagai menteri. Beta yakin sekali kalau Pak Surya Paloh ini pasti tahu semua aktivitas yang dilakukan oleh seorang sekjen partai dan juga memiliki jabatan sebagai seorang menteri. Beta yakin sekali sebagai seorang ketua umum partai pasti sangat jelas mengetahui aktivitas dari kadernya. Dari Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka, dari ketua DPP mereka, dan ketua umum Partai Nasdem ini beramai-ramai membuat statement dan beramai-ramai memutar balikan fakta seolah-olah mereka ini adalah korban. Sadar masyarakat kecil lah yang menjadi korban dari ulah Johnny G. Plate ini. Bayangkan kalau uang 8 triliun itu benar-benar digunakan untuk pembangunan di negara ini. Besar semua bisa bayangkan toh kalau 8 triliun itu benar-benar digunakan untuk membangun katong pun negara ini. Andai saja Johnny G. Plate ini memiliki hati yang sama, yang peduli terhadap masyarakat kecil. Andai saja Johnny G. Plate lebih dalam lagi memiliki hati untuk menyoroti ketertinggalan yang ada di Nusa Tenggara Timur ini dan melihat bahwa ada banyak yang harus dibenahi, sonde mungkin Johnny G. Plate melakukan korupsi sebesar itu. Katong bicara di sini adalah menyangkut angka. Angkanya itu 8 triliun, pesaudara semua. Ini angka yang sangat fantastis sekali. Beta mau bilang kalau 8 triliun itu benar-benar digunakan untuk membangun daerah-daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur ini, pasti masyarakat akan sangat senang. Siapa sih masyarakat yang akan senang ketika mengetahui ada pejabat negara yang korupsi uang sampai 8 triliun. Pak saudara semua, yang namanya korupsi tetaplah korupsi. Apa yang dilakukan oleh para petinggi dari Partai Nasdem ini, katong sonde bisa tolerir. Apa yang dilakukan oleh para petinggi dari Partai Nasdem membela seorang tersangka korupsi dan hasil korupsinya itu sekitar 8 triliun, itu katong sonde bisa tolerir, kalau katong sonde bisa kasih ampun. Nah, katong lihat di sini sangat jelas-jelas sekali dari Anies Baswedan, dari para petinggi Partai Nasdem ini, mereka rame-rame membela Johnny G. Plate. Padahal Johnny G. Plate ini sudah jelas ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini jadi beta mau kasih ingat buat saudara semua yang memiliki kehidupan sama seperti beta, yang berasal dari daerah terpencil. Jangan sampai katong pilih pemimpin seperti orang-orang ini. Jangan sampai katong memberikan kesempatan buat orang-orang ini untuk memimpin katong pun negara ini. Kalau mereka diberikan kesempatan sedikit saja sudah langsung mengumbat uang masyarakat sebesar itu 8 triliun loh. Beta bicara di sini adalah 8 triliun. Kalau masyarakat kecil saja mencuri singkong, mencuri pisang, mencuri kayu bakar, kena pasalnya besar. Dan negara tidak memandang yang namanya salah ya tetap salah, yang namanya korupsi ya korupsi. Jangan memutar balikan fakta seolah-olah Johnny G. Plate ini
sebagai korban. Jangan memutarbalikkan fakta seolah-olah Partai Nasdem ini adalah korban. Beta bersyukur bahwa di masa pemerintahan Pak Jokowi ini ada banyak mafia tikus-tikus berasi yang berhasil ditangkap. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, ini yang lucu ya. Ini yang lucu buat beta bahwa ketika Johnny G. Plate ini ditetapkan sebagai tersangka dari Partai Nasdem, mengatakan bahwa oh ini adalah siasat atau ini adalah strategi politik untuk mematikan langkahnya Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 nanti. Ini kan sudah sondeh masuk akal. Katong lihat bahwa Anies Baswedan ini baru ditetapkan di Oktober 2022. Sedangkan pendalaman terhadap kasus korupsi yang awalnya diduga Johnny G. Plate terlibat di situ itu sudah mulai dari tahun 2020. Kasus dugaan bahwa Johnny G. Plate ini terlibat dalam korupsi itu sudah diselidiki dari tahun 2020. Dan Anies Baswedan baru ditetapkan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden atau bakal calon presiden dari Partai Nasdem ini di Oktober 2022. Kok bisa mereka menuduh bahwa ini adalah strategi politik untuk menghentikan langkah Anies Baswedan? Ini kan sudah masuk di akal. Sebagai orang waras ya, sebagai masyarakat waras, kalau yang namanya korupsi, ya tetaplah korupsi. Mau 1.000 rupiah, mau 100.000, mau 1 miliar, bahkan 8 triliun. Itu yang namanya korupsi, ya korupsi. Kalau masyarakat kecil saja dihukum sesuai pasal yang ada, masa seorang Johnny G. Plate yang korupsi uang masyarakat sebesar 8 triliun, masa mau luput dari situ? Beta sonde peduli apakah ini berkaitan dengan musim politik atau sonde yang namanya korupsi harus tetap ditangkap. Masa iya mau ditunda dulu pilpres selesai baru ditetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka? Kan itu konyol. Ya tahu saudara semua. Nah, dari statement-statement video yang dikeluarkan oleh para petinggi Nasdem termasuk Anies Baswedan, sebenarnya itu ada ketakutan besar yang mereka miliki. Yaitu mereka takut kalau gagal calon presiden mereka itu maju sebagai presiden 2024. Ya tahu saudara semua, itu adalah ketakutan terbesar mereka. Ketakutan terbesar mereka bahwa Anies Baswedan bisa saja gagal maju sebagai calon presiden ketika dengan ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka atas kasus pengadaan proyek Tower BTS dan total angkanya itu sekitar 8 triliun. Sebagai masyarakat awam seperti beta ini, beta bisa melihat dan menilai bahwa sebenarnya dari Partai Nasdem ini lebih takut kalau tiketnya Anies itu hilang sebagai calon presiden 2024 daripada uang 8 triliun itu hilang. Ya toh? Katong bisa lihat dari video-video yang beredar di sana bahwa mereka beramai-ramai menaruh simpati terhadap Johnny G. Plate ini. Dari kubunya Partai Nasdem, dari Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh, bahkan calon presiden mereka Anies Baswedan, itu mereka secara rame-rame lebih menaruh prihatin terhadap Johnny G. Plate daripada menelusuri uang masyarakat, uang negara sebesar 8 triliun itu hilang. Drama apa lagi yang coba ditunjukkan dari kubunya Partai Nasdem ini? Nah, buat saudara semua, di sini beta mau ingatkan buat saudara supaya jangan sekali-sekali memberikan kesempatan buat orang-orang seperti ini untuk memimpin katong pun negara ini. 8 triliun saja mereka bisa umbat ketika diberikan posisi sedikit saja.
diberikan kedudukan sedikit saja 8 triliun langsung boom, hilang. Apalagi katong memberikan kesempatan untuk memimpin katong pun negara ini. Katong tidak tahu bagaimana lagi akan terjadi ini. Ya tahu Pak saudara semua. Maka dari itu, sebagai masyarakat kecil, sebagai masyarakat yang tinggal di daerah terpencil seperti ini, katong sama-sama sepakat untuk memilih calon pemimpin yang baik, yang bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jangan membiarkan kesempatan itu diambil alih oleh orang-orang seperti ini. Karena mereka yang senang, katong sebagai masyarakat kecil yang akan menderita.